Halo semuanya, di video kali ini saya akan membahas satu unit mesin las yang harganya cukup bersaing, tapi kita bisa mendapatkan fitur-fitur yang lengkap dan cukup canggih. Pertama yang akan saya bahas adalah desain dan build quality-nya. Yuk kita lihat. Di bagian depannya untuk desain soketnya, untuk yang positif kita diberikan warna merah dan yang negatif ini diberikan warna hitam. Jadi kalau teman-teman ingin bekerja itu buru-buru, itu kita lebih gampang untuk menandainya. Dan untuk kabel lasnya yang positif juga diberikan yang merah. Jadi kalau udah sangat buru-buru kita langsung bisa tahu oh merah positif dan yang negatif itu warna hitam. Jadi saya cukup terkesan dengan Bonci ini karena sangat memperhatikan produknya secara detail. Untuk desainnya, Bonci ini menurut saya fresh sekali karena saya belum pernah menjumpai mesin las 900 watt atau 120 ampere ini menggunakan desain seperti ini, di mana warna bodi utamanya itu berwarna hitam, kemudian di samping kiri kanan dan depannya itu menggunakan warna merah, artinya dua aksen warna. Ini cukup fresh sekali, dan untuk desain bodinya juga tidak terlalu besar dengan dimensi yang cukup kecil, yaitu 15 kali 35 cm. Di bagian atasnya kita bisa melihat jelas ada satu buah gagang, tapi tidak ada lubang strap untuk menggantung tali selempang. Jadi hanya ada satu buah gagang untuk kita bawa kemana-mana. Di bagian belakang trafonya biasa aja, ada satu buah tombol power dan ada satu buah fan yang berukuran 4 inci. Kalau kita perhatikan di samping sebelah sini ada 4 buah baut. Kemudian di samping sebelahnya lagi juga ada 4 buah baut, yang dimana menurut saya untuk maintenance atau ada kerusakan komponen ini kita cukup membuka bagian ini saja dan kita sudah bisa membuka kemudian mengganti komponen yang rusak tadi, tidak usah membongkar secara keseluruhan. Tapi itu juga harus yang ahli yang mengerjakannya. Kalau kita tidak mengerti, kita tidak bisa mengerjakan hal itu. Nah, untuk build quality-nya juga Bonci ini menggunakan build quality atau material yang cukup bagus, platnya tidak terlalu tipis jadi tidak gampang penyok, dan untuk warnanya juga diberikan hitam doff jadi tidak mudah kotor, dan ini merahnya merah glossy, dan di sini ada tulisan Jepang teknologi tapi ini buatan Cina. Oke, kita bahas ke bagian spesifikasi dan fitur-fiturnya. Nah, untuk spesifikasinya Bonci menggunakan kapasitas maksimal ampernya itu 120 ampere, sama seperti seriesnya. Kemudian Bonci sudah menggunakan teknologi IGBT, yang dimana kalau kita ketahui IGBT itu sekarang lebih baik ketimbang teknologi MOSFET, dimana apinya itu lebih stabil, dan untuk ketahanannya itu juga IGBT itu lebih teruji. Kemudian Bonci menggunakan satu pas atau 220 volt. Untuk fitur-fiturnya, Bonci memberikan monitor digital di sebelah sini, di mana kalau monitor digital itu menunjukkan ampernya itu lebih jelas, lebih akurat, karena kita bisa menyetelnya misalnya 31, 75, 76, itu kalau monitor digital menunjukkannya itu lebih akurat. Kemudian selanjutnya Bonci juga memberikan fitur yang menarik menurut saya, yaitu anti-sticking atau anti-lengket atau hot start, ya bahasanya itu pemanas kawat ya. Kalau kawat teman-teman itu lembab, ini ada pemanasnya di sini. Jadi kalau kita start mengelas itu akan lebih baik, karena kalau kawat yang lembab kan kadang-kadang itu bisa lengket ketika melakukan pengelasan. Nah, ini ada fiturnya untuk memanaskan kawat yang lembab itu tadi. Jadi lebih mulus pengelasannya karena dia nggak lengket meskipun kawatnya lembab. Kemudian di sebelah sini ada fitur yang namanya itu Arc-Force. Arc-Force itu masih abu-abu pengertiannya, tapi yang saya ketahui itu bisa membantu pengelasan plat yang atau besi yang lebih tebal. Itu dia membantu pelelehan kawat lasnya itu lebih baik ya. Tapi yang saya ketahui kalau Arc-Force-nya semakin tinggi itu percikannya juga semakin banyak karena dia memaksa untuk elektrodanya itu meleleh lebih cepat. Oke, saya sekarang coba untuk menghidupkannya. Nah, di sini terlihat jelas digital ampernya di sini.
Nah, kita mau setel di 45, 46, 47, 48, 49 itu gampang sekali untuk kita lihat di sini 49 ampere. Oke. Untuk kelengkapan yang diberikan, Bonci sangat tidak pelit. Lihat aja, ini kita mendapatkan stang las positifnya ini sepanjang 3 meter. Ini panjang sekali. Yang biasanya kita dapat cuman hanya paling 1,5 meter atau 1 meter bahkan. Ini kita mendapatkan 3 meter, panjang sekali. Jadi Bonci sangat tidak pelit. Untuk stang las negatifnya kita diberikan 1,5 meter. Kemudian kita juga diberikan ini pembersihnya. Dan ada juga satu buah topeng las. Oke, saya akan coba mengelas menggunakan kawat las 3,2 sama 2,6. Tapi 2,6 saya ini tinggal 1 biji karena sisanya basah. Ini juga ada sedikit basah. Saya nggak tahu apa bisa apa enggak. Nanti kalau nggak bisa saya cobanya di 3,2 aja. Oke, langsung aja kita coba. Oke, kita setel ampernya di standar biasanya. Saya ngelas plat 4 mili. Saya coba di 75 menggunakan kawat las 2,6 yang sedikit basah tadi. Jadi kalau nggak bisa nanti saya akan skip yang 2,6 dan coba yang langsung yang 3,2. Kita coba yang 2,6 dulu. Oke, saya coba ya, ini adalah kawat las 2,6 yang sedikit lembab tadi, padahal nggak sengaja, tapi bagus juga. Saya ingin mencoba anti lengketnya tadi, karena ini anti lengketnya sudah saya naikkan, dan kondisi ampernya itu 75 ampere. Yuk langsung kita coba. Kita lihat hasilnya. Untuk kawat 2,6 tadi kawatnya sedikit lembab, jadi di awal-awal itu memang agak sulit mungkin trafonya mencoba untuk memanaskan kawannya dulu. Kemudian setelah itu pengelasannya cukup lancar, mungkin dibantu dengan anti lengketnya tadi. Padahal kawat las saya itu lumayan basah ya, lumayan lembab. Kawat las saya lumayan lembab, tapi bisa. Oke, selanjutnya saya akan coba di kawat las 3,2. Kemudian nanti saya akan berikan sedikit kesimpulan. Nah, untuk kawat las 3,2 saya coba setelannya di 95, karena saya takut juga kalau listrik di tempat saya itu nggak akan kuat. Jadi saya coba di 95 aja. Kemudian saya menggunakan kawat las 3,2 di sini. Dan untuk anti lengketnya saya tadi yang di 2,6 mili itu di sini anti lengketnya tadi, dan cukup mulus. Kemudian selanjutnya saya hot shotnya juga tadi di sini, dan hot shotnya arc force-nya maksudnya saya arc force-nya nggak saya sentuh, jadi tetap di sini. Dan untuk anti lengketnya juga di sini. Kemudian ampernya di 95 ampere. Oke, kita coba di kawat, kita coba pakai kawat 3,2.
hasil pengelasannya menurut saya cukup baik, karena saya juga bukan ahli dalam mengelas, tapi menurut saya cukup baik. Yang tadi saya las 3,2 mili di sini ada bolong karena saya ada sedikit salah tadi, terlalu lama di bagian sini karena ini platnya cuma 4 mili. Dan untuk pengelasan 2,6-nya cukup baik. Nah, hasilnya oke. Yang 3,2 tadi saya coba di 75 ampere, dan yang untuk 3,2 mili saya coba di 95 ampere. Ini belum maksimal ya, saya masih coba di 95 ampere tuh, besinya pun udah bolong, jadi menurut saya bagus. Jadi kesimpulannya, Bonci ini teman-teman bisa dapatkan di harga kisaran 900 ribuan. Teman-teman mendapatkan fitur yang bagus, ada anti lengkennya, ada force-nya nih. Nah, dia melelehkan kawat lasnya ini bagus sekali. Tadi yang 2,6 dia pelelehannya cepat sekali, jadi pengelasannya itu lebih cepat daripada yang biasanya yang tanpa force. Jadi ini bagus sekali. Kemudian untuk anti lengkennya juga bagus. Tadi kawat las saya itu lumayan basah, lumayan lembab, tapi bisa juga dilakukan pengelasan. Cuman tetap hasilnya itu tidak akan terlalu bagus kalau kita menggunakan kawat las yang basah atau lembab. Jadi kesimpulan saya, teman-teman membeli Bonci dengan harga 900-an, teman-teman mendapatkan fitur yang banyak, ada force-nya, ada anti lengkennya, kemudian sudah digital monitor juga, sudah IGBT, dan menurut saya ini berkualitas sekali. Untuk kelengkapannya juga Bonci ini nggak pelit. Kabel las positifnya diberikan 3 meter, dan kabel las negatifnya itu diberikan 1,5 meter, dilengkapi dengan topeng juga. Dan untuk kualitasnya menurut saya oke. Untuk pengelasannya hasilnya juga lumayan, tapi untuk penggunaan jangka panjang saya masih belum berani jamin karena saya juga baru memakai mesin las ini. Jadi menurut saya video kali ini cukup sampai di sini dulu. Semoga teman-teman suka. Jangan lupa yang belum subscribe untuk subscribe channel ini, dan jangan lupa untuk komen untuk pertanyaan lebih lanjut. Jangan lupa juga untuk like dan share. Terima kasih.